Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Oktaviasari, NPM 18103050042 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5 Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan tertulis mengenai inovasi sumber belajar biologi dari penelitian yang telah saya lakukan. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama yaitu ada judul inovasi, yang kedua latar belakang mengapa inovasi tersebut dibuat, yang ketiga landasan teori untuk memperkuat gagasan tertulis dari inovasi tersebut, yang keempat alur pengembangan produk inovasi, kebutuhan pengembangan inovasi, dan yang terakhir strategi implementasi inovasi. Yang pertama ada judul inovasi. Nah, inovasi yang saya buat itu berjudul video pembelajaran berbasis animasi sebagai alternatif sumber belajar kelas 11 IPA MA An-Nawawi 02 Salaman, materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang selanjutnya ada latar belakang mengapa saya memilih inovasi tersebut. Yang pertama, karena pada kondisi saat ini, sekolah-sekolah termasuk MA An-Nawawi 02 Salaman sedang mengadakan pembelajaran daring karena adanya pandemi COVID-19. Nah, pembelajaran daring itu apa sih? Pembelajaran daring merupakan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didik dan gurunya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Nah, pembelajaran daring yang dilakukan ini dirasa memiliki banyak kendala bagi siswa MA An-Nawawi 02 Salaman, terutama pada sumber belajar yang digunakan oleh pendidik saat mata pelajaran biologi. Dari penelitian sederhana yang saya lakukan, saya menyebar kuesioner kepada siswa kelas 11 IPA MA An-Nawawi 02 Salaman dan mereka mengisi mengenai sumber belajar dan permasalahan-permasalahannya. Ditemukan permasalahan umum yaitu pendidik hanya menggunakan satu sumber belajar saja. Dalam hal ini di MA An-Nawawi 02 Salaman itu guru biologi hanya menggunakan buku paket sebagai sumber belajar saja. Nah, untuk akar permasalahannya sendiri yaitu kurangnya kreativitas pendidik dalam memvariasikan sumber belajar yang digunakan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemahaman siswa pada materi tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, maka saya berinisiatif untuk melakukan inovasi terhadap sumber belajarnya, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Inovasi yang akan saya lakukan yaitu dengan membuat video pembelajaran berbasis animasi disertai penjelasan mengenai materi tersebut supaya siswa lebih mudah memahami dan menangkap materi yang diajarkan. Nah, untuk selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama adalah pengertian sumber belajar itu sendiri. Menurut Majid, sumber belajar merupakan segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Sedangkan menurut Yunanto, sumber belajar adalah bahan yang mencakup media belajar, alat peraga, alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada anak maupun orang dewasa yang berperan mendampingi anaknya dalam belajar. Nah, di sini saya memilih video pembelajaran sebagai inovasi sumber belajarnya. Video pembelajaran itu adalah video yang dirancang, dikembangkan, dan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, media dengan video itu jelas lebih cenderung mudah diingat dan dipahami karena tidak menggunakan satu jenis indera saja, melainkan menggunakan indera pendengaran dan juga indera penglihatan.
Mel Silberman mengatakan bahwa hasil penelitian dengan pembelajaran visual dapat menaikkan ingatan 14% menjadi 38%. Nah, kelebihan dari video pembelajaran itu ada banyak. Yang pertama, menyajikan objek belajar secara konkret, memiliki daya tarik tersendiri, dapat mengurangi kejenuhan belajar karena tidak monoton, menambah daya tahan ingatan, portable dan mudah didistribusikan, serta memperbesar objek yang sangat kecil. Hal ini sesuai dengan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang di dalamnya berisi gambar-gambar yang sangat kecil, sehingga apabila dimasukkan ke dalam video pembelajaran ini dan digunakan animasi, maka dapat membuat siswa memiliki gambaran serta dapat mudah dipahami. Berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diketahui dampak positif video pembelajaran berbasis animasi bagi peserta didik, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik, menumbuhkan motivasi atau rasa keingintahuan, meningkatkan perbendaharaan kosakata, istilah, dan kemampuan berbahasa verbal dan nonverbal, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, serta memicu minat baca dan motivasi belajar siswa. Selain itu, video pembelajaran juga terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar dan mempermudah pemahaman siswa, sehingga hasil belajar siswa pun juga akan meningkat. Selanjutnya adalah alur pengembangan produk inovasi. Yang pertama ada analisis masalah. Video pembelajaran sebagai alternatif sumber belajar pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dikembangkan berdasarkan penelitian sederhana yang telah dilakukan kepada siswa kelas 11 IPA MA Nawawi 02 Salaman yang mempunyai kendala terhadap pemahaman materi karena sumber belajar yang digunakan guru itu monoton, serta kurangnya penjelasan langsung dari guru untuk mempertegas materi yang diajarkan. Selanjutnya, setelah diketahui permasalahannya, yaitu desain produk. Pada tahap ini, yaitu merancang produk inovasi yang akan dibuat, kemudian mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat video pembelajaran berbasis animasi tersebut, seperti aplikasi pembuat video, serta materi, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan seperti ringkasan materi dan PPT serta gambar-gambar yang mendukung. Yang ketiga adalah pembuatan produk. Setelah semua bahan disiapkan, langkah selanjutnya yaitu membuat produk. Video yang dibuat itu di dalamnya berisi gambar-gambar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang dibuat dengan animasi dan gambar-gambar bergerak, serta dilengkapi penjelasan yang dimaksudkan untuk memperjelas pemahaman siswa mengenai materi yang diajarkan tersebut, sehingga siswa tidak cepat merasa bosan dan diharapkan siswa akan lebih paham. Yang terakhir yaitu implementasi produk. Setelah produk itu jadi, maka bisa langsung diterapkan kepada siswa kelas 11 IPA untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pemahaman siswa. Siswa-siswa tersebut akan dikelompokkan ke dalam grup WhatsApp, kemudian akan dibagikan link video yang telah diupload di YouTube. Setelah itu, siswa dipersilakan untuk menonton, dan apabila sudah selesai, akan diberikan soal post-test mengenai materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Apabila hasilnya bagus, maka pemahaman siswa tersebut juga tentunya baik dan video pembelajaran tersebut layak digunakan oleh pendidik sebagai sumber belajar. Selanjutnya ada kebutuhan pengembangan inovasi. Sama seperti tadi, yang perlu disiapkan untuk membuat video pembelajaran berbasis animasi ini yaitu HP atau laptop, aplikasi pembuat video, serta materi mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan gambar-gambar yang mendukung untuk memperjelas materi tersebut.
Pengembangan inovasi ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk pembuatannya, supaya semenarik mungkin agar siswa tertarik menonton dan tidak bosan, sehingga apa yang ada di video tersebut mampu ditangkap baik oleh siswa dan menghasilkan output yang baik. Selain itu, juga membutuhkan kreativitas yang tinggi agar video tersebut mampu menarik minat siswa. Yang terakhir adalah strategi implementasi inovasi. Produk inovasi yang sudah jadi akan diterapkan kepada siswa kelas 11 IPA. Nah, siswa-siswa tersebut akan dikelompokkan ke dalam satu grup yang kemudian saya akan meng-share link video itu ke grup dan memberikan waktu kepada siswa untuk memahami videonya. Nah, apabila siswa sudah selesai menonton, maka siswa akan diberikan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan untuk mengetahui apakah video pembelajaran berbasis animasi tersebut berhasil memahamkan siswa dan bisa digunakan oleh pendidik atau tidak. Jika hasil post-test siswa itu baik, maka dapat diketahui pula pemahaman siswa itu juga baik, sehingga inovasi yang saya buat berupa video ini mampu digunakan pendidik untuk mengajar ke depannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.